Kenaikan suara PSI disebabkan karena campur tangan Presiden Jokowi. Narasi kebencian terhadap PSI dan juga Jokowi bagi saya sungguh menunjukkan hilangnya akal sehat. Masa cuma karena suara PSI naik 0,08% per hari berarti ada kecurangan sistematis dan masif? Kenaikan ini bisa dijelaskan dengan sederhana kok. Coba kita lihat datanya. Jadi pada 3 Maret 2024, menurut rekapitulasi suara di website KPU, suara PSI secara nasional mencapai 3,13%. Sementara pada 25 Februari, suara PSI adalah 2,6%. Jadi, selama 7 hari, PSI mengalami peningkatan suara sekitar 0,53% atau rata-rata 0,08 per hari. Ini yang membuat panik mereka yang sebelumnya sudah bahagia menyangka PSI tidak akan lolos ke parlemen. Mereka berharap atau memperkirakan pada 20 Maret nanti PSI tidak akan bisa melewati batas minimal parliamentary threshold yaitu 4%. Apalagi sejumlah quick count lembaga survei sudah meramalkan pasti bahwa PSI tidak akan bisa mencapai angka suci 4% itu. Bahkan sekarang ada istilah ijma ulama quick count, bahwa PSI pasti tidak bisa masuk DPR. Sebagai contoh, saya gunakan saja hasil quick count SMRC. SMRC mempresentasikan bahwa suara quick count PSI adalah 2,9%. Kalau ditambah kemungkinan margin of error 1%, suara PSI di real count seharusnya adalah 2,9% plus 1%, jadi 3,9%. Dengan kata lain, ya tetap di bawah 4%. Nah, ramalan para ulama surveyor ini akan terganggu kalau tren kenaikan 0,08% per hari itu bertahan. Kalau tren ini bertahan, sekitar 11 hari dari sekarang, suara PSI sudah akan mencapai 4% dan artinya PSI lolos ke DPR. Dan kalau PSI ternyata lolos, para pembenci PSI akan hancur hatinya. Karena itulah keluar suara-suara penuh kebencian terhadap perolehan suara PSI. Ada pengamat politik yang menyatakan, kalau PSI sampai lolos itu menunjukkan adanya kecurangan, sehingga harus ada audit terhadap hasil real count KPU dan hasil quick count lembaga penelitian. Guys, di mana sih akal sehat kalian ini? Maksud saya begini, kita mulai dengan soal perbedaan hasil quick count lembaga survei dan real count KPU. Bisakah perbedaan terjadi? Ya bisa saja, walau tidak dengan selisih yang terlalu jauh. Lembaga survei itu umumnya jujur ketika menyajikan temuannya. Mereka misalnya menyebut adanya margin of error dan level of confidence alias tingkat keyakinan. Jadi biasanya mereka akan menyebut level of confidence penelitian mereka adalah sekitar 95% atau lebih rendah dari itu. Artinya mereka bilang hasil survei mereka itu memang tidak 100% akurat. Mereka mengakui bahwa ada kemungkinan 5% kemungkinan hasil quick count mereka tidak tepat. Jadi, kalau ternyata suara PSI itu 4% atau 4,1% di real count final nanti, sementara hasil quick count SMRC adalah 3,9%, maka selisih 0,1 atau 0,2% antara hasil quick count dengan hasil real count KPU adalah selisih yang sangat bisa ditoleransi. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Suara PSI yang tiba-tiba naik, maka itu menyebabkan perbincangan publik dan juga perbincangan di kalangan para elit partai dan juga para pengamat politik. Mereka mempertanyakan kenapa bisa suara PSI tiba-tiba naik, di mana quick count berbeda dengan hasil real count. Artinya bahwa hasil quick count lebih kecil daripada hasil dari real count, atau sebaliknya real count lebih besar, lebih tinggi daripada quick count. Nah, inilah yang menjadi perdebatan publik, kenapa bisa suara PSI tiba-tiba naik. Ada yang mengatakan itu dari hasil sirekap dan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah real terjadi.
Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana dengan tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa Ketua Umum dari Partai PSI atau Partai Solidaritas Indonesia merupakan putra dari Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep. Ya, suara PSI meroket secara anomali, ini kata Jokowi. Nah, ini tanggapan Jokowi, teman-teman. Silakan perhatikan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tak mau ikut campur soal isu meroketnya suara Partai Solidaritas Indonesia PSI dalam beberapa hari terakhir. Meroketnya suara tersebut diduga terjadi secara anomali karena dinilai meningkat drastis. Dia menilai hal tersebut adalah urusan partai dan lebih cocok ditanyakan kepada penyelenggara pemilu. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Singkat Jokowi saat ditanya awak media di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin 4 Maret 2024. Nah, ini tanggapan Jokowi. Dia tidak banyak mengomentari atau ikut campur di dalam hal itu, karena menurut Pak Jokowi itu adalah urusan partai, dan pertanyaan seperti itu ditanyakan ke KPU dan juga ditanyakan kepada partai. Nah, itu alasan dari Pak Jokowi. Oke, sebelumnya diberitakan melonjaknya suara PSI diklaim Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali bersumber dari kantong-kantong pemilih Jokowi yang baru terakumulasi ke sistem perhitungan real count di KPU. Saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi. PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat di basis suara tersebut, kata Grace dalam keterangan pers diterima Sabtu 2 Maret. Grace mengingatkan perbedaan antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU juga terjadi pada partai-partai lain. Maka dari itu dia meminta semua pihak bersikap adil, proporsional dan tidak tendensius hanya terhadap PSI. Kita tunggu saja hasil perhitungan akhir KPU, jelas Grace. Tercatat suara PSI sekarang berada di angka 3,13% atau setara dengan 2.403.733 suara. Nah, teman-teman, walaupun ya suara PSI sudah meroket, tiba-tiba naik, tetapi masih belum lolos di Senayan. Kenapa? Karena batas minimal batas suara untuk lolos di Senayan itu minimal 4%. Dan PSI masih berada di angka 3,13% atau setara dengan 2 juta lebih suara. Nah, anomali ledakan suara PSI, P3 curiga ada operasi sayang anak lagi. Nah, ini kecurigaan dari P3 mengatakan bahwa dia curiga dengan ada operasi sayang anak lagi, ya, karena ketua umum dari PSI ini atau Partai Solidaritas Indonesia merupakan putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia PSI di real count, sementara Komisi Pemilihan Umum KPU mendapat sorotan tajam. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Muzi alias Romi menilai lonjakan suara PSI sangat tidak wajar. Romi pun meminta KPU dan Bawaslu untuk menyelidiki kenaikan suara signifikan yang didapat PSI. Bahkan Romi curiga ada operasi yang dilakukan untuk menaikkan suara partai pimpinan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Kemudian, mohon atensi kepada KPU dan Bawaslu, operasi apa ini? Meminjam bahasa Pak Yusuf Kala. Apakah ini operasi sayang anak lagi? Tulis Romi dalam akun Instagramnya dikutip Minggu 3 Maret 2024. Romi meyakini ada lonjakan yang tidak wajar dari suara PSI. Berdasarkan bukti yang diklaim terdapat 19.000 suara dari 110 TPS, artinya secara rata-rata 173 suara untuk PSI di tiap TPS tersebut. Ini dari monitoringnya. Saya cuplik salah satunya dari yang beredar di media sosial. Dengan suara per TPS hanya 300 suara dan partisipasi pemilih rata-rata 75%.
suara sah setiap TPS ini hanya 225 suara. Artinya PSI menang 77% di 110 TPS itu. Tidak masuk akal, tegas Romi. Kemudian saya dan DPP P3 mohon atensi dan tidak lanjut sesama KPU dan Bawaslu untuk tidak menutup mata dari penyimpangan ini, ucap Romi. Nah, P3 akan bawa ke angket. Romi pun mengancam jika KPU tidak mengoreksi lonjakan suara PSI yang dinilai tidak wajar, maka partainya akan membawa masalah ini ke dalam hak angket DPR agar dapat diungkap dengan terang. Kalau ini tidak dikoreksi, P3 akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini, tegas Romi. Saya mohon atensi KPU dan Bawaslu secara terbuka dan tidak lanjutnya secara cepat dan seksama, Ibu Romi. Nah, teman-teman, ya P3 atau Romi mengangkat kasus ini, ya dugaan ini ke hak angket karena menurutnya tiba-tiba tidak masuk akal suara dari PSI melonjak naik. Nah, silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda, teman-teman. Semoga kita tetap sehat dan tetap meninjau ya perkembangan yang terjadi di negeri ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.